Ini bukan video klip. The Politician kali ini mau ngikutin kegiatan salah satu wali kota yang beberapa waktu lalu baru aja dilantik. Dan ini kita udah telat. Ayo kita ikut langsung. Bakso, siapa yang mau bakso? Nah, wah ini kayaknya yang ngantri bakso ini mukanya familiar. Ini wali kota yang beberapa waktu lalu dilantik wali kota Semarang. Alhamdulillah Mbak, matur nuwun. Ya alhamdulillah Mbak. Kita mau baksonya lengkap. Bakso tapi saya biasanya cuma bakso kuah. Bakso kuah Iya, aja. Jadi karena kalau nggak pakai bakmi sama soon, ini baksonya lebih banyak. Baksonya lebih banyak. Kayak gitu ya Bu ya. Diem-diem ya Mbak. Ibu makanan Iya. favoritnya bakso? Bakso. Ada lagi yang lain? Kalau saya semua oke Mbak, karena ini kan badannya seperti ini. Iya, iya. Saya tukang bakso KW, kita panggil tukang bakso aslinya mana tukang Oh ya. bakso aslinya ya Bu ya? Ini Tapi nggak apa-apa loh Mbak. Nggak apa-apa, Iya. Nyala ini bakso. Iya. Luar biasa. Nah ini mangkoknya tah? Ya. Yang kosongan ya. Ya, Ibu mau yang kosongan. Aku yang melayani. Iya. Bu sambil ngobrol. Iya. Ibu gimana kabarnya setelah dilantik? Alhamdulillah Mbak, ini alhamdulillah setelah dilantik ini tugasnya ternyata kalau awal tahun ini banyak sekali. Banyak banget. Iya. Aja sih Bu. Hari ini ada musrenbang Mbak, jadi ini adalah perencanaan-perencanaan musyawarah yang dilaksanakan untuk di tahun 2024 Mbak. Oke. Iya, jadi ini udah yang kelima. Ini sudah yang Iya, dari jadi berapa Bu? dari 16 kecamatan. Dari 16 kecamatan. Kemarin 2 hari yang lalu ada di 4 kecamatan ini Banyumanik, kemudian juga Gunung Pati, Mijen, dan Ngalian. Yang saat ini nanti hari ini juga 4 Mbak. Oke. Ya. Jadi nanti aku keliling ikut 4-4-nya. 4-4-nya. Sembari nanti kita makan bakso sebelah sana. Oh Bu, iya ya, Bu, bener. Ini kita ikutin Mbak Ita yang makan Iya. bakso. Abis tadi cuap-cuap di Iya. depan kan lapar ya. Iya. Terima kasih ya Mbak. Makasih ya Mbak. Mbak Ita kalau misalnya dilantik jadi wali kota seperti itu, ini kan udah mulai sibuk banget Iya, nih. Kalau iya. dulu kan jadi wakilnya Pak Hendi. Iya, jadi betul, betul. Jadi bisa berdua. Iya, iya. Kerjanya Bu Ita ini ada disabilitas mau salaman. Oh salaman, iya. Sukses ya, sehat selalu ya. Iya, Sini sini. Bu, saya pegangin Bu. Gak apa-apa ini, gak apa-apa ya, Bu. ini. Oke, madu sini dong. Ya, mau makan bakso? Iya. Udah mau makan ya? Belum. Belum ya? Iya, ini nanti kasih ya. Ya. Ya, nanti ini dibawa dulu ya. 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 Makasih. Ya. Makasih. Ya. Berarti sekarang kegiatannya seperti tadi ya Bu, menyapa masyarakat. Iya. Masyarakat makin sibuk karena ini Ibu sendirian berarti kan? Iya, betul Mbak. Jadi masih baru, tapi kan sebenarnya kan saya dengan Pak Hendi ini kan satu paket. Betul. Jadi program-programnya tetap berjalan, kemudian juga melanjutkan kemarin PR-PR yang ada gitu, sehingga hari ini kan juga sama, program-programnya juga menyapa masyarakat, karena dari dulu programnya dengan Pak Hendi ini adalah visi misinya untuk menjadikan masyarakat Kota Semarang sejahtera. Gitu. Tapi kalau karena sendirian agak-agak sibuk dikit nggak apa-apa ya Bu. Iya. Ya? Namanya juga baru dilantik. Betul, Baru sendiri. betul. Ini kita duduk di sini boleh? Tapi kami pun sebenarnya merasa ringan karena tim pemerintah Kota Semarang ini sangat kompak. Tadi kan ada musrenbang komplit kan, ada namanya Pak Sekda, ada asisten, ada kepala OPD, ada staf ahli, kemudian juga ada teman-teman, kan kemudian juga ini kan ada dengan TNI Polri, sehingga insya Allah sama-sama melakukan kegiatan ini jadi ringan. Kemudian juga ada anggota DPRD, baik dari pemerintah DPRD provinsi maupun kota. Lengkap deh tuh ya Bu. Lengkap. Ya. Ini kita ngobrol sambil duduk boleh Boleh, ya Bu? boleh. Bau durian nggak apa-apa ya Mbak? Iya justru ini Bu yang pengen aku tanya. Oh, iya Ini gitu. kok pagi-pagi sarapannya durian kita kok ya. Ya, jadi kebetulan memang di Semarang ini kan juga penghasil durian Mbak. Iya, di wilayah Mijen, Gunung Pati, kemudian wilayah juga Ngalian gitu. Dan kebetulan Pak Camatnya ini rumahnya Mijen.
Jadi bawanya duren. Duren. Iya, jadi ini duren musangking lokal nih Mbak. Waduh, luar biasa. Ini kayak kamera person saya semua udah pada ngiler Iya. kayaknya beneran ya, duren. Iya gitu. Mbak Ita, tapi Mbak Ita ini kan rasanya kemarin saya beberapa udah tanya nih Iya. masyarakat, Mbak Ita tuh orangnya kayak apa sih? Banyak yang bilang Mbak Ita tuh orangnya dekat dengan masyarakat, udah kayak biasa aja gitu, Iya. nggak kayak pejabat. Itu memang dari awal, koreksi kalau Iya, saya salah iya. ya Mbak ya, lulus S1 tuh pertanian Iya, ya, betul. tapi kemudian terjun ke, sempet di bank, Di perbankan 17 tahun. 17 tahun baru kemudian terjun ke politik. Mbak itu Iya. ceritanya kayak gimana Mbak? Jadi saya sebelum ke politik di BUMD dulu Mbak, Oh, tambah BUMD lagi. dulu. Jadi saya 10 tahun ada di BUMD-nya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian baru ke kancah politik. Jadi sebenarnya kalau masalah politik ini barometernya atau mungkin ini yang menjadi pendorong itu adalah suami. Kebetulan suami kan di DPRD. DPRD provinsi, sehingga udahlah yang kemarin-kemarin kan sudah bekerja sebagai profesional, saatnya untuk membantu mensupport kota kelahiran, karena saya kan memang dari ceprol kecil gitu ya sampai SMA ini kan ada di kota Semarang. Iya, sehingga memang saatnya untuk mensupport, untuk membantu mengamalkan ilmu yang sudah ada ini untuk kemajuan kota Semarang. Dan alhamdulillah bersama dengan Pak Hendy pada sejak tahun 2016, kemudian selesai satu periode dan dipercaya lagi berduet bersama dengan Pak Hendy, dan sebelum selesai Pak Hendy sudah ditarik Pak Presiden ke Jakarta gitu. Betul. Iya, tapi support dari teman-teman semua, dari pemerintah teman-teman di pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat, ini adalah jalan. Makanya tadi waktu Musrenbang saya sampaikan tidak ada program yang berubah, tidak ada hal-hal yang berubah, hanya justru kita ini sekarang ini di pemerintahan itu tidak bisa letterlek harus di 2023 harus seperti ini gitu kan. Alhamdulillah sampai saat ini inflasi di Kota Semarang ini juga di bawah rata-rata, target rata-rata dari pemerintah pusat maupun provinsi. Nah ini menarik kalau nanti ngomongin banyak masalah-masalah di Semarang. Iya, Tapi iya. saya mau tanya dulu Mbak Ita Iya. tuh pada saat dorongan dari suami udah mengabdi buat pemerintah atau masyarakat aja gitu. Iya. Nah itu langsung iya. Ya saya bilang ini cerita ya Mbak, karena cerita. Ya sudah Pak, nanti saya tak ini dulu ya, saya kan Refleksi kaget dulu, ya Mbak ya, dulu. kan soalnya kan namanya dari orang profesional jadi birokrat. Saya kan walaupun di BUMD kan tahulah ya secara birokrasi itu gimana gitu. Saya siap nggak ya gitu kan biasanya kalau yang walaupun profesional kan Sabtu Minggu libur. Iya. Nah, ini kan Sabtu masuk loh Mbak Iya, ya kan. betul. Nah, ini yang makanya saya bilang ya udah saya ini dulu lah berdoa gitu ya. Terus saya ke Tanah Suci gitu. Kemudian tapi kok malah terus pulang-pulang loh, kok sudah ada baliho saya ya gitu kan. Gitu, Iya itu iya. yang pasang, Mbak. Suami Suami. gitu kan. Jadi Inisiatif ya, iya, suaminya tapi sebenarnya ya. ya sudahlah. Jadi ya udah kita jalani dan kita lakukan. Dan sebenarnya kalau kita juga dimanapun kita belajar gitu ya, dari manapun kita asalnya ya, asal kita bisa menyesuaikan, kita bisa melakukan segera menyesuaikan diri kita gitu sih, insya Allah bisa berjalan. Ya cuman ya itu kalau di birokrasi seperti ini kan Sabtu Minggu ada libur Mbak, gitu kan. Tapi ya tetap untuk masyarakat kami happy saja, senang, dan justru ini adalah menjadi spirit untuk bagaimana mewujudkan Kota Semarang ini semakin bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat agar masyarakat semakin sejahtera. Nah ini Sabtu Minggu nggak libur, itu anak dan suami pernah protes nggak Bu? Ini semenjak jadi birokrat, ini suami nyesel nggak Bu? Ini aduh tadi aja jadi Iya, berumah gitu. tangga aja Iya, gitu iya. ya. Ya, sebenarnya sih karena mungkin kan pada saat dulu saya kerja itu kan sudah komitmen ya, kerja dimanapun istilahnya diikhlaskan lah gitu ya, diokein lah gitu. Jadi ya sejalan. Kemudian juga kalau selama ini kita bicara ini kan namanya dengan keluarga itu kan quality time saja ya. Kalau kita juga tiap hari ketemu tapi nggak ada hal-hal yang menjadi satu tim keluarga ya juga kurang. Tapi juga kalau tidak pernah ketemu juga kurang gitu ya. Jadi ya disempet-sempetin lah Mbak gitu. Tapi pelan kan anak saya juga sudah besar dan kemudian juga dia juga mengabdi ke masyarakat karena dia di dokter. Jadi dia juga turun ke sekarang ini kan juga sudah mulai
dulu kerja di rumah sakit, pada saat penanganan COVID juga dia juga sudah ada di rumah sakit. Kemudian juga suami kan wakil rakyat juga. Betul. Gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting adalah bagaimana komunikasi, koordinasi, dan yang di rumah pun ya caranya ya kalau kita mau quality time gitu ya masak, saya nyiapin makanan gitu-gitu saja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang juga lancar-lancar aja. Oh, Mbak Ita sering masak di rumah? Masak, Mbak. Saya kan punya saya juga membuat buku menu stunting kan. Oh, ya, resep Ibu Megawati. Iya, jadi resep-resep Megawati Soekarno Putri untuk makanan baduta dan ibu hamil. Mbak, ini sembari ngobrol nih, dari tadi aroma durennya udah bikin Iya. Ini boleh. Apa yang ini nih ya, Mbak? Iya. Ini. Nah, aduh, ini kan udah ada yang dibuka jadi itu Iya. kayak wah. Ini musangking lokal nih, Mbak. Lokal. Ini ya. Boleh kita pakai baju basah Ya, dulu, biar boleh. tetap bersih. Bisa. Bu, tapi ini nih Mbak nih. Mbak bisa minta sendok, Mbak. Oh iya. Pakai sendok aja. Ayo, Mbak. Yeay, aku ambil yang ini. Ya. Mbak, tapi waktu pas pilkada atau apa ini kan banyak ininya, Mbak, banyak waktu yang terambil lah. Iya. Untuk yang tadi untuk keluarga, kemudian jadi untuk masyarakat. Itu Iya. anak pernah protes nggak, Mbak? Enggak, Mbak, anak saya udah biasa. Jadi kalau saya malah pulang cepet itu malah ditanyain, loh Mah kok pulangnya cepet gitu ya. Gitu. Iya. Oh, iya. Karena mungkin anak juga sudah memahami. Iya, dia juga tahu lah bagaimana support untuk masyarakat dan sebagainya. Ini loh Mbak, ini bijinya kecil. Iya, makanya ini mana kelihatan nggak ya? Iya. Ini kecil nih segini nih. Oh. Tepat ini. Pagi-pagi Iya. memulai hari dengan duren. Ini kita suapin. Iya. Maaf ya, Mas. Duluan ya. Duluan ya, Mas. Mbak, tapi pada saat ini suami, istri, ini wakil rakyat, Ya. waktu banyak yang dimanfaatkan. Ya. Ya. Gitu ya. Anak kok nggak dididik ke politik sih, Mbak? Anak saya nggak tertarik, Mbak. Nggak tertarik? Iya, jadi berapa kali sudah kita arahin, sudah saya ajak gitu, tapi dia tetap ke masyarakat tapi dengan profesi berbeda. Jadi kan tetap kalau sebagai dokter kan juga sama, Mbak. Juga bagaimanapun pengabdian kepada masyarakat itu kan bisa dari berbagai lini. Kalau dari suami itu dari sisi politik. Kemudian saya dulu dari profesional berubah ke politik gitu. Ya moga-moga nanti kalau dia tertarik kan jadi profesional tapi setelah itu kan politik gitu. Tapi sebenarnya sih sama saja ya Mbak, kita menjadi seorang seperti kita ini kan mengabdi kepada masyarakat itu kan dari bisa berbagai bidang. Nah, kebetulan kalau anak saya ini senangnya di bidang kesehatan. Nah, sekarang dia terjun bagaimana dulu waktu COVID, kemudian dia sekarang sekolah lagi atau mengambil lagi spesialis untuk kandungan gitu, sehingga nantinya ya tetap nanti kan membantu gitu ya masyarakat melalui bidang kesehatan. Oke, ini Ya. kita nikmati dulu ya Bu ya, musangking lokal dari Ya. Semarang. Dari Semarang. Oke. Ibu itu bisa rawuh gitu ya, yang mana beliau itu sangat sibuk tapi masih memperhatikan saya gitu, dan saya matur nuwun. Oke Mbak, Ya. ini kita mau kemana nih? Mbak. Aku diajak keliling-keliling, Ya. ini mau kemana Mbak Ita? Ini mau musrenbang yang kedua, lanjutan di Semarang Timur. Karena memang saya sekarang ini mengajak teman-teman itu untuk efisiensi waktu gitu ya. Jadi kalau bisa Mami hari ini kan Sabtu nih sekaligus gitu. Jadi ini nanti musrenbangnya ada 4 tempat Mbak.
Jadi ada ini tadi yang pertama di Gayam Sari, kemudian di Semarang, Kecamatan Semarang Timur, kemudian Pedurungan, dan yang terakhir Kecamatan Genuk. Jadi wilayahnya kan deket-deket. Kalau kita harus bolak-balik kan sayang waktu, sehingga nanti waktu-waktu yang lainnya bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya, baik lurah, camat maupun dari tokoh-tokoh masyarakat itu LPMK, kemudian organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Mbak, maaf ya Mbak, ini urusan perempuan nih jadi Jadi belakangnya agak rame Iya. nih ya Bu ya. Iya. Mbak Ita, ini kan Mbak Ita jadi wali kota perempuan pertama Iya, di Semarang. iya. Gimana? Apa dampak yang mau dibawa untuk perempuan-perempuan di Semarang itu? Iya, ya tentunya kan kami ingin atau saya ingin lebih baik lagi. Tapi sebenarnya kan kemarin-kemarin juga dengan Pak Hendy ini kan juga program-program perempuan juga banyak gitu ya. Tapi dengan saya sebagai perempuan itu kan perempuan-perempuan lebih deket gitu ya. Jadi ya kita membuat perempuan-perempuan itu bisa lebih berdaya dan bisa saling membantu. Kalau tadi saya sampaikan kan sekarang ini program-program yang ada di Semarang ini kan sudah memberikan dampak positif ya. Kemiskinan turun, kemudian pengangguran turun, kemudian stunting juga turun. Nah, ini yang nantinya perempuan ini bisa jadi agen perubahan. Karena kalau tidak di-maintain, tidak dilakukan monitoring, pasti akan naik lagi. Sehingga perempuan-perempuan ini bisa getok tular lah, istilah kalau bahasa Jawa ya gitu ya. Saling memberikan informasi, support gitu ya, sehingga juga agar mendapatkan yang perempuan-perempuan lain itu juga sama dengan perempuan lain yang lebih hebat gitu ya, karena PR kita masih banyak. Salah satu atau mungkin salah dua gitu ya, itu adalah pernikahan anak. Nah ini kan justru peran dari orang tua ini untuk bagaimana anak-anak ini tidak menjadi salah satu yang melakukan pernikahan anak. Kemudian juga KDRT, nah ini kan juga sama Mbak. KDRT itu kan salah satu penyebabnya kan adalah masalah ekonomi. Sehingga diharapkan kalau dengan perempuan-perempuan lebih berdaya, kayak tadi nih ada mereka menjadi pelaku usaha, ini kan akan bisa memperingan kebutuhan sehari-hari. Makanya saat ini sekarang ini saya musrembang minta kepada para camat gitu ya, untuk jangan hanya cuman musrembang pertemuan, tapi tunjukkan bahwa kayak tadi kan ada UMKM, bahwa ini loh hasil yang sudah sengkuyung bareng dari masing-masing wilayah ini untuk melakukan support kerja, melakukan support, kemudian teamwork gitu ya, untuk menjadi kayak tadi perempuan-perempuan. Kan tadi pelaku UMKM nggak ada yang laki-laki kan, perempuan semua. Kemudian juga untuk masalah bagaimana membantu perekonomian, kayak tadi kan kita memberikan sumbangan-sumbangan sembako, dan itu kan juga tidak hanya yang tadi kan hanya mewakili, tapi yang lainnya kan pasti dibagi oleh masyarakat kan. Sehingga ini kan peran serta, nggak mungkin lah ya mamanya nih di situ dibagi 100 paket sembako, kan nggak mungkin kita yang turun semua, nggak mungkin ya, waktunya nggak ada lah. Ini kan peran dari RT RW, LPMK, ibu-ibu, kemudian juga stunting. Tadi kan juga ada kan beberapa anak-anak yang stunting. Bagaimana mendorong ibu-ibu yang punya anak stunting ini untuk bisa masak dengan menu yang murah, sehat, bergizi, dan bisa dimakan oleh anak-anak, sehingga anak-anak juga akan bebas dari stunting. Kayak tadi yang selain ada yang mungkin masih kurang butuh treatment lebih banyak lagi, tapi kan ada yang tadi yang menerima bantuan itu sudah lulus stunting anaknya gitu. Jadi ini yang mesti kita lakukan terus menerus, karena contoh kayak stunting itu tidak bisa hanya anak yang diintervensi, tetapi ada ibu-ibu hamil. Nah ibu-ibu hamil ini tugasnya siapa? Tugasnya ibu-ibu yang lain untuk saling berbagi, seperti itu Mbak. Pada saat pelantikan Mbak Ita beberapa waktu lalu, Bu Mega tuh datang. Iya. Rame tuh. Iya, ada iya. Pak Ganjar karena Iya, memang Gubernur Jawa iya, Tengah, ada iya. Mas Gibran juga, Iya, ada Pak Sekjen Sekjen, datang. kemudian Pak Bambang Wuryanto selaku Mas ketua, Pacul. iya Mas Pacul. Banyak sekali yang datang. Itu ada cerita di balik layarnya nggak? Ini karena katanya Mbak Usut punya Usut, Mbak, ini banyak diomongin di media sosial. Iya. Karena katanya sebelahan Bu Mega sama Pak Ganjar. Nah itu pada saat itu pelantikannya karena ramai, gimana cerita Mbak? Ada nggak ujangan-ujangan yang dikasih Mbak Ita harus kayak gini Iya. gitu sama dari Ibu? Iya, ya yang itu tadi bahwa Stunting. harus terus-terus stunting. Kemudian juga
Ibu juga memberikan arahan lagi, itu adalah salah satunya setelah diberi asupan gizi, anak-anak ini harus juga diberi pendampingan. Karena kan kalau anak kurang gizi, kemudian kayak tadi ya Mbak, kan tadi ya yang anak-anak yang pertumbuhannya tidak bagus itu kan pasti harus ada pendampingan dari psikolog, dari pendampingan bagaimana anak-anak itu setelah dari stunting itu kan pasti ada beberapa mungkin motoriknya atau mungkin IQ-nya yang harus diterapi gitu ya. Terus dan alhamdulillahnya itu saya juga sudah mau buat program Mbak. Jadi apa yang diarahkan atau diinstruksikan Ibu Ketum ini kami juga di pemerintah di Kota Semarang ini juga sedang mau membuat gitu Mbak. Dan insya Allah nanti pada bulan ini atau bulan depan itu akan diresmikan namanya daycare gitu ya, rumah untuk anak yang khusus stunting. Dan itu di situ ada pendampingan untuk dari psikolog. Jadi untuk assessmentnya tentang bagaimana kalau fisiknya sudah kan mentalnya, IQ-nya seperti itu. Ya Ibu jangan seperti itu, dan Ibu juga sangat mendorong untuk peran kader seperti kita, kader perempuan itu untuk bisa lebih semangat, untuk lebih eksis, dan kemudian juga harus turun ke masyarakat, harus turun ke rakyat untuk bagaimana kita bisa membantu untuk masyarakat sejahtera. Nah itu Gitu. belakang layarnya gimana Mbak? Apakah Apanya ini nih? kan pasti kan banyak tokoh-tokoh ini Iya. bicara politik menuju 2024 Iya. mungkin. Enggak ya, kalau Ibu itu kan selalu menyampaikan, udah jangan mikir itu dulu, mikirnya kepada rakyat, apalagi ini kan setelah COVID, pasti banyak hal-hal yang harus dikejar gitu. Jadi seperti itu sih kalau Ibu, dan Ibu waktu kemarin di belakang layar seperti itu juga ya menyampaikan itu, jadi mengenai kemiskinan, stunting gitu ya, kemudian gerakan menanam gitu. Karena kalau saya dengan Ibu itu lebih komunikasinya ke situ. Gitu. Ramai banget soalnya Iya. jadi bentuk support Mbak Ita Iya, dan alhamdulillah saya juga itu udah yang tidak bisa dinilai dengan kata-kata. Saya juga haru ya Mbak ya, sampai Ibu itu bisa rawuh gitu ya, yang mana beliau itu sangat sibuk tapi masih memperhatikan saya gitu. Dan saya matur nuwun bahwa dengan instruksi beliau, arahan beliau, saya bisa menjadi seperti ini dan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat yang begitu semangat Ibu untuk bagaimana kita sebagai perempuan untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat juga. Kerauhannya itu yang sangat Mbak Ita hargai. Iya itu juga, dan beliau itu betul-betul meluangkan waktu gitu ya untuk bisa hadir, bisa rawuh di kegiatan yang mungkin belum tentu semua orang bisa mendapatkan seperti ini gitu Mbak. Jadi ya saya berdoa untuk Ibu bisa selalu memberikan support seperti ini kepada kami semuanya, utamanya pada perempuan, untuk bisa kita ini sejajar dengan laki-laki, walaupun kita tidak menghilangkan kodrat kita sebagai seorang ibu, seorang istri, tetapi juga bisa memberikan ini kepada masyarakat semuanya. Gitu Mbak. Ini kebetulan kita juga udah sampai ke selanjutnya. Iya. Ibu, Oke Mbak. Oke, kita lanjut ke agenda selanjutnya Oke, ya Mbak. Bu, Ya. Oke. Oh, endorse. Udah kayak artis ya. Iya. Berinteraksi sama masyarakat.
kelihatan sosoknya bagus. Harapannya pada saat masa kepemimpinan Bu Ita seperti Untuk apa? kedepannya Ya. ya lebih baik lagi lah. Hmm. Lebih baik, lebih mendekat lagi kepada rakyat gitu. Untuk kedepannya lagi mereka mungkin bercita-cita juga nggak wali kota terus lah, mungkin gubernur, nah kayak Pak Ganjar. Pak Ganjar juga bagus itu. UKM mana Us itu? Ya. Ya ini nanti ben apa? Bu Camat di mau tak beliin. Pak Joko di foto. Ada kelihatan Mbak? Tadi mana Mbak? Bu Camat mana tadi? Oh ya. Ya ini nanti udah uangnya di Bu Camat. Nanti biar dibagi-bagi. Oh, endorse. Udah kayak artis ya. Iya. Jadi Mbak ini ada UMKM yang dibina oleh baik dari pemerintah kota melalui dinas koperasi dan UMKM, kemudian juga ada pendampingan ini dari teman-teman anggota DPRD, kemudian juga ada pelatihan ya Bu dari partner kita yaitu dari bank-bank, dari BUMN, kemudian dari berbagai pelatihan sehingga ini bisa menjadi seperti ini. Nah, ini kan kayak ganjeril. Ini makanan khas Semarang, Mbak. Nggak ada di tempat lain. Mungkin kalau Jakarta roti buaya itu loh, Mbak. Iya. Nah, ini kembang goyang. Jadi ini ada PIRT-nya. Jadi ini sudah bisa dijual di kayak di Indomaret. Karena ini udah ada izinnya. Ini izin ini keluarnya dari Dinas Kesehatan. Oke. Kalau Mbak Ita kalau dari semua makanan ini biasa makanan ringannya favoritnya apa? Ada nggak di sini? Semuanya ini enak loh Mbak, ini enak. Ini enak. Ah, Mbak ini toh ini enak. Nah ini nanti aku beli berapa ini? 10. Udah ini yang ini lain, ini aku mau beliin. Tahu nggak tapi Mbak Ita nih dulu sebelumnya Ya. wakilnya Pak Edi. Ya udah Nama apa? lengkapnya siapa coba? Susah. Ayo, apa? Ya ini yang lainnya komplit ini. Ini berapa ini? Ini berapa ini sama juga? Ya ini berapa itu? 50. Dah ini berapa ini? Wes gini aja. Dah ya ini ya. Ini Bu, enak ini pinggangnya satu. Ini udah kurang kok. Nah, ini buat Mbak pulang. Ini yang lainnya sama Bu Camat. Ya. Makasih. Ya, ini Bu Camat nih. Oh, ini siomay. Kasih ya Mbak, sukses semuanya ya. Ya. Wali kota rasa artis mana merasa Iya. capek nggak sih Mbak minta Enggak lah foto? kalau lihat gitu kan seneng sekali ya Mbak ya gitu. Jadi ini adalah bentuk bagaimana kita mensupport kepada para pelaku UMKM. Mereka dibeli satu-satu aja mereka sudah seneng kan kayak tadi kan dia nggak melihat yang harus diborong semuanya gitu enggak, tapi kita perhatikan kemudian kita beli. Oh ya. Oke, Ya. mau foto dulu Ya, Mbak? foto dulu. Ya, terima kasih. Kasih ya. Stimulus dari Pemkot sendiri untuk UMKM seperti apa Bu? Karena kan banyak yang menyebutkan bahwa ini 2023 ini gelap Iya. begitu ya. Nah apakah UMKM ini jadi salah satu sektor pendorong nanti buat Iya, jadi kan tadi yang tadi kan juga pemberdayaan masyarakat ya Mbak ya. Jadi yang pertama tadi kan stimulannya adalah support bantuan dari Dinas Koperasi UMKM dan UMKM ini kan tidak hanya melulu di Dinas Koperasi tapi juga Dinas Ketahanan Pangan karena yang olahan-olahan makanan tadi, kemudian juga Dinas Pertanian karena kan hasil olahan pertanian atau mungkin buah-buah dan sebagainya itu kan juga masuk pelaku usaha sehingga ya memang semuanya kita lakukan untuk UMKM ini naik kelas. Nah, gitu. Jadi ya jadi dari dinas, kemudian dari CSR kan CSR juga biasanya kan juga punya namanya rumah kreatif BUMN. Nah, itu ada pelatihan-pelatihan. Tadi kan contohnya yang mempunyai PIRT, yang sudah punya izin ini bisa kita bantu juga untuk dijual di Indomaret. Jadi retail ya. Jadi sekarang ini namanya ada di toko-toko modern itu sekarang memang ada pojok-pojok untuk UMKM lokal dari Semarang.
Oke, dan itu Gitu. salah satu usahanya untuk masyarakat juga Iya. lebih padat karya. Iya, iya. Makanya saya kan juga gitu. Sekarang Musrenbang ini juga ada kayak ada UMKM, ya wajib apa ditampilkan gitu sehingga ini adalah merupakan hasil dari bagaimana upaya pemerintah untuk UMKM itu naik kelas. Oh ini yang Mbak Mbak. Ya, apa kabar? Lagi sini ya? Oh ya, loh dari mana ini kok pakai jaket? Oh mau pulang? Pinter. Ini ruang disabilitas Mbak yang disediakan ini pemrakarsanya Bu Deti sama Bu Camat. Jadi ini kita sudah ada beberapa juga. Ini di Kecamatan Semarang Barat juga ada seperti ini. Oke. Jadi ini untuk fasilitas anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke, ya. Ini kegiatannya kita tengok-tengok kali ya, Bu, Ya boleh. Ini baru main tadi nih. Ini belajar. Oh, saya tadi dapat info katanya tadi lagi ada pelatihan konsentrasi ya? Oh ya, sudah selesai ya? Sedang berjalan sih. Oh, sudah berjalan. Untuk anak-anak ya, seperti ini ya? Down syndrome. Ya, Down syndrome. Kalau dari Pemkot sendiri sebenarnya memandang teman-teman disabilitas atau fasilitas apa sih Bu yang masih kurang, yang masih menjadi pekerjaan rumah soal teman-teman disabilitas? Ya, jadi tentunya pekerjaan yang utama itu adalah bagaimana yang bangunan-bangunan lama ini untuk diberikan fasilitas. Kan yang dulu-dulu belum ada kan yang ramah terhadap disabilitas. Nah, ini kan sekarang sudah mulai di bangunan-bangunan yang baru untuk dibuat ramah disabilitas. Bahkan sudah ada kalau kecamatannya ini luas, ini sudah ada tempat-tempat seperti iya. Jadi untuk udah kelas 11. Ini kelas berapa? TK. Oh iya. Ini kamu kelas berapa? Oh 11. Ya. Yuk ya. Matur nuwun ya. Jadi kita juga ada Mbak namanya Rumah Duta Revolusi Mental. Yuk Mbak. Jadi itu adalah untuk bagaimana juga untuk asesmen anak-anak yang disabilitas, kemudian kan untuk sekolah inklusi dan sebagainya. Jadi ini memang salah satu bagaimana kita membuat masyarakat atau anak-anak atau mungkin orang yang disabilitas ini juga bisa sama dengan anak-anak yang normal seperti itu. Jadi ini adalah salah satu untuk ruang fasilitas disabilitas. Jadi itu portalnya itu salah, mestinya portal kuwi ning nggone buah, ora mulai kene. Mbak Ita inspeksi. Sidak. Ke pasar apa, Mbak? Ini namanya Pasar Penggaron. Pasar ini relokasi Penggaron. dari Pasar Johar waktu itu kan terbakar. Nah, kemudian juga salah satu juga adalah relokasi dari kemarin untuk untuk pembangunan banjir kanal timur kan mereka terus dipindah ke sini. Nah, bicara banjir itu sebenarnya ini kan seringkali diberitakan, Bu. Ya. Kalau dari Mbak Ita sendiri ini karena menjabat baru beberapa minggu ya, Bu ya, atau berapa dalam kurun waktu yang masih singkat ini apa Bu terobosan-terobosan yang ingin dilakukan begitu untuk membenahi sekiranya permasalahan banjir? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan di Musrenbang ya. Jadi ada beberapa wilayah-wilayah yang terklaster. Jadi ada pembenahan untuk yang Semarang bagian barat itu yang daerah Mangkang yang mau ke Kendal itu adalah Plumbon dan Kalibringin. Ini juga sudah yang Kalibringinnya sudah tinggal Plumbonnya. Nah, ini kan pada tahun ini sudah akan disupport oleh Bapak Menteri PUPR dari kementerian ini untuk dinormalisasi. Kemudian karena memang sungai-sungai itu milik Kementerian PUPR, jadi memang anggaran juga harus dari sana. Tapi bagian kita ini adalah pembebasan lahan. Itu sudah. Kemudian yang sebelah ini Semarang Timur ini yang tadi saya sampaikan ada namanya penambahan pompa, ada pembuatan tanggul laut, tanggul tol itu yang menjadi PR kita dan semuanya dan alhamdulillah mulai tahun ini sudah tahap-tahapan. Dan kemarin juga matur nuwun juga pada Pak Menteri gitu ya dibantu dengan pompa karena kalaupun namanya banjir, namanya hujan gitu ya kemudian airnya kemana-mana kalau tidak dibantu dengan pompa kemudian dengan
tanggul tol itu Semarang nggak bisa karena ini kan kita Semarang bagian bawah ini adalah pesisir gitu, sehingga memang harus ada upaya-upaya, salah satunya adalah dari pompa maupun dari kolam retensi dan tanggul laut. Pembebasan lahan itu maksudnya termasuk untuk mengevaluasi izin bangunan, Bu? Enggak, kalau pembebasan lahan itu kan karena namanya Dekat sungai sungai. ini, ya sungai, kemudian kan mereka punya sertifikat, punya hak kepemilikan, sehingga kita harus mengganti rugi. Kalau sekarang ini enggak ganti rugi lagi, ganti untung gitu, seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya evaluasi izin usaha, karena di beberapa kali Ibu wawancara sama teman-teman media Iya. sering menyebutkan ini harus dievaluasi nih izin Oh, tata iya. bangunannya begitu. Itu ada, tapi bukan yang untuk pembebasan itu, Mbak. Kalau itu kan sebenarnya alih fungsi lahan, yang mestinya itu merupakan lahan misalnya. daerah hijau gitu ya, petanya itu hijau, itu dibuat untuk perumahan. Nah itu yang melanggar. Kalau yang melanggar itu memang ya harus ditindak karena itu tidak sesuai dengan peruntukan, melanggar aturan gitu. Itu yang harus ditindak. Dan sejauh ini juga sudah ditemukan begitu ya, Bu ya? Udah ada beberapa ya, dan itu kita beri surat peringatan. Ah, Ya oke. gitu. Nah ini mau inspeksi apa nih? Ya ini kan juga kemarin kan ada keluhan-keluhan dari pedagang di sini ya. Ini kan ini jelek, ini jalannya jelek, kemudian juga apa yang tadi juga masuk ke dalam sini kan jelek. Tetapi ini pun kan juga mestinya harus ada penanganan dari kelurahan gitu ya. Karena ini kan wilayah luar, ini kan memang harus menjadi bagian untuk dibersihkan. Kalau pasarnya seperti ini jelek, ini kotor sekali, coba kan mestinya harus disapu dan sebagainya. Ini kalau mbok-mbok gini udah pengen gemes-gemes gitu, iya gregetan gitu. Ini hujan-hujan sidak nggak apa-apa ya, Bu ya? Nggak apa-apa, memang udah sesuai. Ini gimana ini? Mana Nurkolis, Pak Nurkolis? Ini kok kotor tuh, Pak? Dibuat portal. Lah marai banjir toh yo. Tinggal dari satu bagian. Nggih, Mbak Dianu, Mbak. Ada yang sidak, ditanyain lurahnya di mana? Lurah pacar udah Mana lurahnya nggak ada. Warga lagi protes, ada portal yang menghalangi mereka bikin usaha mereka tuh jadi sepi, jalanannya rusak, banyak becek-becek. Nah ini jadi lagi pada memberikan keluh kesah pada Mbak Ita. Satu ini. Jadi itu portalnya itu salah, mestinya portal kuwi ning gone buah, ora mulai kene. Ya. Mbak, ingat nganggo lipstick tengah, Mbak, lipstick lah. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih sekali, Bu Ira. Wali kota atau gubernur? Ya wali kota lah. Ya. Mbak Ita, ini tadi sehabis mendengarkan keluhan masyarakat, Ya. terus kemudian manggilin langsung kepala dinasnya, lurahnya itu biar cepat ya, Bu ya? Iya, memang saya modelnya seperti itu, Mbak. Modelnya kalau untuk kan saya tadi mendadak gitu loh. Jadi kalau mendadak gitu kan orang nggak sempat bersih-bersih, nggak sempat prepare. Iya, jadi itu kebiasaan saya, sehingga kita akan tahu betul gitu kan masyarakat di situ seperti apa, nggak bisa di setel gitu. Kemudian juga tempatnya nggak sempat dibersih-bersihkan gitu, sehingga ini menjadi satu masukan-masukan yang berharga untuk keberlangsungan dari mereka berusaha. Kan kayak tadi adanya portal yang mungkin salah, sebenarnya itu bagus karena memang di dalam sana, Mbak, setelah pasar Klitikan itu kan ada grosir buah. Jadi sana itu kan memang pedagang-pedagang besar lah. Mungkin caranya untuk ada pemasukan parkir itu salah tempatnya. Ini besok Senin ya, kita nanti bahas dengan Pak Sekda, dengan dinas pekerjaan umum dan dinas Perkim untuk nanti dilakukan pembenahan di sana, sehingga masyarakat atau pedagang di sana juga bisa mendapatkan kembali pendapatan yang dulu sudah pernah didapatkan pada saat jalan itu bagus. Sebenarnya Semarang dan permasalahan ini kan ada banyak, tapi Iya. pesonanya juga banyak. Iya, Nah tadi iya. Mbak juga pas kita lagi ngobrol nih di mobil, tadi Mbak bilang
ada keinginan untuk menurunkan angka pernikahan dini. Iya, Nah, pernikahan anak. pernikahan Sekarang anak. namanya pernikahan anak. Pernikahan anak. Nah, sejauh ini sebenarnya seberapa tinggi sih Mbak angka itu di Kota Semarang, dan bagaimana cara-cara Mbak Ita sebagai pemimpin perempuan Iya, untuk iya. bisa efektif? Ya, jadi kalau pernikahan anak itu kan dasarnya ada banyak ya Mbak, karena juga masalah namanya ada kecelakaan lah gitu. Tapi Ya. kalau kecelakaan itu kan sebenarnya dari bagaimana pendidikan seksual ya, gitu, pendidikan tentang pendidikan untuk bagaimana terkait dengan hal-hal untuk tidak terjadi seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua juga tingkat kemiskinan Mbak. Jadi kalau sekarang ini banyak pernikahan-pernikahan anak itu ada di wilayah kantong-kantong kemiskinan. Karena mereka kadang-kadang orang tua ini kan udah mereka di bawah batas ya kesejahteraan gitu kan. Ya udahlah, daripada saya nyekolahin, daripada saya mikir-mikir, udah deh langsung saya nikahkan, itu bisa. Kemudian juga ya salah pergaulan. Ya tentunya ini yang pertama, kalau terkait dengan salah pergaulan ya juga harus ada pendidikan seksologi lah istilahnya itu untuk anak-anak, baik mungkin mulai di SD atau SMP. Kan sebenarnya kalau di luar negeri itu kan sudah diajarin gitu ya. Hal itu kan sebenarnya bukan tabu, tapi mungkin cara penyampaiannya yang mesti kita edukasinya itu yang tidak vulgar sekali. Tapi anak-anak itu tahu gitu loh batas-batas, oh ini yang boleh, ini yang tidak boleh dilakukan sebelum menikah dan sebagainya. Dan yang penting juga itu adalah di kemiskinan. Karena seperti contoh yang sekarang ini ada di Kelurahan Tanjung Mas itu kan angka kemiskinannya tinggi ya, ada sekitar 1.500-an kepala keluarga. Itu karena karena dia miskin sehingga dia udah pokoknya anakku ya tak nikahkan aja gitu. Di sana itu ada sekitar satu kelurahan Tanjung Mas itu 90 anak yang melakukan pernikahan anak. Sehingga sekarang ini kan sudah ada undang-undang perkawinan, kemudian juga ada aturan-aturan itu. Sekarang ini kita kerjasama dari Kementerian Agama itu bekerjasama dengan pemerintah kota. Mungkin juga di tempat lain ya, itu adalah anak-anak yang akan menikah itu akan di pendekatan dulu dari Kementerian Agama. Cuman ini juga permasalahan, begitu ada setiap kali mau menikah dilakukan seperti itu ya, intervensi nggak boleh dan sebagainya, akhirnya anak-anak itu juga disiri menikahnya. Nah ini juga menjadi permasalahan, sehingga banyak hal yang menjadi tugas kita, sehingga ini adalah salah satu bagaimana peran dari orang tua, peran dari kader PKK, kemudian kader-kader yang lainnya itu atau organisasi-organisasi wanita ini untuk bagaimana mengedukasi agar anak tidak seperti itu. Karena Mbak, kalau terjadi namanya pernikahan anak yang tadi saya sampaikan, itu implikasinya banyak sekali, efeknya banyak sekali. Yang pertama, selain pernikahan anak, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Karena kalau katakanlah sama-sama anak yang menikah kemudian ekonominya susah, itu kan sehingga mengakibatkan juga akhirnya KDRT. Kemudian yang kedua juga kalau enggak KDRT atau mungkin orang-orang seperti itu enggak kuat mental, terjadi perceraian. Kalau tidak juga, selain itu juga akan terjadi stunting. Karena anak, kalau ini saya diajarin atau dapat ilmu dari Pak Hasto, Kepala BKKBN, itu menyampaikan kalau anak yang belum dewasa ini kan alat reproduksinya itu belum sepenuhnya sempurna, sehingga pada saat mengandung kemudian melahirkan itu terjadi ada istilahnya terjadi efek-efek karena alat reproduksinya belum sempurna, itu juga belum siap gitu ya, sehingga terjadilah salah satunya juga berakibat stunting, anak juga cacat dan sebagainya. Lah ini yang mungkin nantinya perlu lebih diintensifkan untuk melakukan edukasi tersebut. Jadi ada banyak sekali sebenarnya pekerjaan rumahnya Mbak Ita. Iya. Mbak Ita, ini kita main jawab cepat boleh ya? Iya, boleh. Ya. Jadi sebenarnya seperti permainan pada umumnya, jadi nanti aku pilih A atau B, ntar Mbak Ita tinggal sebutkan A. Nah, ntar kalau mau dikasih penjelasan dikit kenapa pilihnya boleh, tapi jawabnya harus cepat. Oh iya. Gitu ya. Pertama, pergi ke mall atau ke pasar? Pasar. Ke pasar, kenapa Mbak?
karena saya itu seneng masak. Senang masak. Ya, kemudian juga karena dulu sering diajarin mama saya diajak ke pasar gitu. Saya lebih seneng ke pasar. Jadi sama ibunya Mbak Ita sering diajak ke pasar itu main Iya, ke pasar? dulu main ke pasar gitu. Makanya inget kayak pasar Johar segala macam gitu ya, karena dari dulu itu mama selalu menekankan kan, yaitu tadi walaupun sebagai orang kerja gitu ya, tapi tetap harus bisa menjadi ibu rumah tangga. Dan saya memang hobi masak, Mbak. Makanya kan saya punya namanya Dapur Mbak Ita. Ada juga kan buku stunting itu juga dipraktekkan dulu di rumah baru dimasukkan ke buku gitu. Nah, ada banyak sekali kalau ke talenta mall, Mbak Ita. duitnya habis. Iya, Iya, tapi bener Mbak, bener saya ya, itu Mbak. kalau ke mall gitu kalau butuh aja, kalau enggak ya enggak. Malah soalnya apa? Jadi pengen kan, jadi konsumtif gitu. Jadi lebih pilih ke pasar Iya, daripada iya. Oke, kedua, nanam tanaman atau baca buku? Saya sebenarnya dua-duanya, tapi Dua-duanya. sekarang ini senang nanam tanaman. Nanam tanaman. Iya, kan saya punya sekolah berkebun. Nah, iya itu Mbak Ita. Nah, ini ah. sekolah berkebunnya itu gara-gara pandemi ya, Mbak ya? Atau sebelum pandemi justru? Ini ya Peralihan. 11-12 lah Ah. gitu ya. Jadi sebelumnya memang saya kan seneng menanam, cuman memang waktu itu belum banyak kesempatan gitu. Tapi kemudian terus Sibuk gitu ya, Mbak sibuk ya? gitu. Kemudian juga kan terus ada instruksi dari Ibu Megawati untuk bagaimana gerakan menanam, urban farming. Nah, udah gayung bersambut Pas gitu, ini. pas gitu. Jadi sekarang ada di rumah, bisa panen-panen, Mbak gitu. Waduh, oke. Jadi lebih pilih nanam tanaman karena Ya. lagi hobi gitu. Oh, Yang ketiga, makanan pedas atau makanan manis? saya pedes. Pedas ya? Iya, biar ceriwis. Kalau ibu-ibu nggak ceriwis bukan ibu-ibu Ibu-ibu, ya, Mbak ya? iya. Jadi kalau makan hampir selalu nyari sambal. Iya, Mbak, kayak gimana? tadi kan mesti ada cabai gitu kan. Tadi di mana di Semarang Timur kan bakso gitu Iya. kan, ada sambelnya. Kemudian di Pedurungan tadi kan mie kopyo juga ada sambelnya gitu. Kalau sambel tambah kuah gitu kan, aduh rasanya. Malah tadi udah dikasih makan Mbak Ita bakso loh, tapi ini gara-gara Mbak Ita ngomong jadi lapar lagi nih. Nanti makan lagi, Mbak. Makan lagi, ini aku sehari ngikut Mbak Ita makan mulu loh Mbak. Aduh, Gitu ya. ampun. Oke, yang selanjutnya seafood atau daging sapi? Saya senang seafood. Seafood. Iya, masak juga senang seafood. Mhm. Tapi sebenarnya juga, tapi kalau suami saya senangnya daging sapi. Wah. Jadi kadang-kadang ya harus masak daging stick-stick gitu. Tapi cuman memang saya ini punya 2 jagoan ini, satu suami, satu anak kan cowok. Senangnya beda. Suami Sat- senangnya Stick. Stick. Ya, anak saya senangnya seafood, healthy food gitu loh. Oh. Jadi ya udah dua-duanya lah. Maklum dokter ya Iya. Mbak Ita ya. Jadi pilihan makanannya juga Ya, selektif. healthy food betul. Jadi oke. kebetulan suami saya juga nggak makan nasi, Mbak. Jadi dia memang makannya tuh kayak protein gitu. Jadi Mbak Ita kalau di rumah senangnya masak apa nih? Paling favorit kayak Ada "Yes, dua, mama Mbak. masak ini gitu. 2, kalau suami kan senengnya steak. Jadi di rumah saya masak steak. Tapi anak saya panggang tapi kayak ikan-ikan gitu. Ah, ya. oke. Ha-ha. Ibu rumah tangga selalu bisa ya Iya. ngakalin gitu Jadi ya. 2, Mbak, tangannya 2 masaknya. Oke. Jadi petugas partai atau pelayan masyarakat? Pelayan masyarakat. Pelayan Iya, masyarakat. kalau pelayan masyarakat ini masuk juga petugas partai Mhm. gitu. Kalau kebetulan di PDI Perjuangan gitu kan, memang instruksi untuk melayani masyarakat. Jadi bagian dari itu. Mhm. Jadi melayani masyarakat tapi sebagai petugas partai juga. Mhm. Lah gitu, Mbak. Terakhir Bu, wali kota atau gubernur? Ya wali kota lah. ya. Iya. Tapi nanti setelah ini di 2024 Mbak Ita masih tetap ingin mencalonkan lagi menjadi Belum wali tahu, kota? tergantung Ibu. Tergantung Ibu. Oke, baiklah. Iya. Mbak Ita terima kasih Iya, banyak waktunya untuk sama-sama. CNN Iya. Indonesia. Ini udah dibukain pintunya Iya. karena mau lanjut lagi ke Iya. agenda Iya, selanjutnya. habis ini Siap makan dulu ya. makan dulu, Iya. siap. Aduh, naik 5 kilo kayaknya sama Mbak Ita. Iya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ita. Selamat Iya. beraktivitas.